Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel Eko Dharma Putra Bonklah. Kali ini saya memberikan tips membuat bonsai kelapa dengan bongkol yang besar, bonggol yang montok, semok, akar yang kuat, dan daun yang sehat. Cara program saya ini namanya program LOS. Maksud LOS, kita biarkan dulu bahan ini tumbuh kembang secara alami tanpa kita memprogram daunnya untuk mengkerdilkannya. Kita tunggu dulu sampai bahan ini betul-betul tumbuh, batangnya besar, bonggolnya besar. Kita biarkan dulu bahan ini tumbuh minimal 8 bulan sampai 1 tahun. Ini gading kuning, itu gading oranye. Biasanya jenis gading ini cepat pecah daunnya. Biasanya di daun ke-6, 7, 8 itu biasanya sudah pecah daun. Setelah dia pecah daun, tanpa kita memprogram akarnya, otomatis ini batangnya akan besar, tumbuh besar karena kita tidak terlalu mengganggu pertumbuhannya. Ini ada dua cara, satu saya ekspos batok ya, namun tetap dengan meninggalkan serabutnya setengah. Ini belum saya bersihkan. Yang gading oranye saya pendam. Ini sabutnya masih ada. Kita hanya tinggal menyiram-nyiramnya. Untuk menjaga daunnya agar tidak terlalu besar seperti pohon kelapa ini, kita cukup hanya dengan membuang tapis bagian atasnya saja, teman. Untuk menjaga agar setiap tunas baru ini tidak terlalu tinggi sampai 1 atau 2 meter. Kita cukup dengan membuang pembungkusnya ini, namun jangan sampai ke bawah dulu seperti cara saya mengkerdilkan. Yang seperti ini kita tunda dulu untuk mengkerdilkan dengan tujuan kita menghasilkan bonggol atau batang yang besar, yang mumpuni. Misalnya seperti sebesar ini, sebesar pohon ini bisa kita los sampai 1 tahun lebih, insya Allah. Jika kita merawatnya dengan menyiram, menjaga media tanamnya tetap lembab dan subur, insya Allah ini akan besar. Dan ini saya pendam sampai ke dalam. Ini gaya nungging nantinya teman-teman. Untuk akarnya, jika dia keluar dari sini, dari bawah ini, jika nanti keluar kita bisa memotongnya saja. Nanti dia akan bercabang. Nah, ini sedikit saya kasih lumut agar medianya sedikit lembab, supaya kita tidak terlalu sering menyiramnya. Bisa 1 kali itu 2 hari atau 3 hari, tergantung cuaca ya teman. Jika lumut ini mengering, itu artinya kita wajib menyiramnya. Jika masih hijau seperti ini, itu artinya media masih lembab. Minimal 1 kali dalam 2 hari kita wajib menyiramnya. Untuk menjaga agar daunnya tidak terlalu tinggi, cukup seperti ini teman. Kita buang tapis bagian atasnya saja, pembungkus bagian atasnya ini. Ini seperti ini teman-teman. Nah, ini tapisnya ini. Kalau seperti ini kita hanya buang-buang seperti ini. Namun ini sudah jangan terlalu sampai ke bawah, karena jika sampai ke bawah dia langsung kerdil pertumbuhannya akan terhenti. Jika pertumbuhannya terhenti, batang ini terganggu. Makanya kita biarkan dia tumbuh besar dahulu sampai batang ini betul-betul besar, betul-betul montok sesuai dengan yang kita harapkan. Bonggol batang bonsai kelapa yang besar, yang mumpuni. Itu artinya program daun setelah kita selesai memprogram bonggol dan akarnya.
Ini akarnya jika kita biarkan di dalam ini, walaupun dia tidak tumbuh panjang seperti media air, namun kekuatan akar bonsai kelapa yang kita pendam di dalam tanah, itu kekuatannya mumpuni teman-teman. Daya tahannya kelak di kemudian hari dia lebih kuat ketimbang kita memprogram dari awal dengan media air. Media air bisa memperpanjang tapi tidak bisa memperkuat akar bonsai kelapa. Itu menurut pandangan dan pengalaman saya. Jika ingin memiliki akar dan bonggol bonsai kelapa yang kuat, yang tahan, kita harus memprogramnya dengan di habitatnya tanah teman-teman, bukan air. Nah, ini saya tidak mendahului para senior yang telah dulu membuat tutorial bonsai kelapa teman-teman. Ini hanya versi saya, pengalaman saya yang saya tahu, yang saya bagikan untuk penggemar bonsai kelapa di Indonesia. Semoga tutorial saya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya jika konten saya bisa menginspirasi ataupun bermanfaat bagi teman-teman. Dukung channel saya agar saya bisa semangat membuat konten-konten dan trik seputaran cara saya membuat bonsai kelapa. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk bahan ini sampai berjumpa, kita minimal 8 bulan dari sekarang. Artinya setelah bonggol dan akar bahan kita ini kuat, barulah kita program daunnya untuk mengkerdilkannya. Jangan lupa teman, like, komen, dan subscribe-nya. Jika teman-teman ingin meloskan total tanpa menyayat ini, juga tidak masalah, malah lebih bagus. Akarnya akan tumbuh tanpa gangguan, batangnya tanpa gangguan. Hanya jika tidak ingin misalnya halamannya kecil ataupun tempat pengelosannya terbatas dan tidak enak juga dilihat, seperti sekarang ini ada di rumah kerabat saya. Jika saya los terlalu besar, ini akan merusak pemandangan juga. Namun hanya jika los-los seperti ini, tidak terlalu tinggi dia, nggak masalah, masih enak dipandang. Nah, ini seperti ini teman. Ini bisa saja dengan tangan ini, hanya saya satu tangan teman. Nah, pelapis ini kita buang sedikit-sedikit aja. Nah, jangan terlalu sampai ke bawah seperti cara kita mengkerdilkan daunnya. Nah, seperti ini. Nanti dia tumbuh tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, sampai di sini dulu teman-teman dengan trik saya menghasilkan bonggol kelapa yang besar. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.